Jadi bisa kelebihan, Bisa. itu bikin gondok dok? Gondok juga gitu. Jadi kelebihan bikin membesar, Betul. kekurangan lebih Juga, ya bisa juga membesar gitu. Tapi ada istilahnya apakah dia beracun atau tidak. Tapi kalau dia beracun itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sultan Podcast, solusi layanan kesehatan terdepan. Bersama saya, Dr. Muhammad Rizky Triaditya, pada program My Doctor. Pada kali ini, saya ketemu dengan seorang dokter cewek yang strong. Kalau di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini dokternya sangat superwoman. Ya, langsung saja saya perkenalkan ya di sini. Ada dokter, siapa dok? saya Dr. Dia Sukmawati Hidayah gitu. Panggilannya dokter? Saya biasanya dipanggil Sukma. Dokter Sukma, ya kita biasanya panggilnya dokter Sukma teman-teman. Baik, sahabat Sultan, hari ini kita akan membahas topik yang menarik. Pastinya pasti menarik. Sultan Podcast ini selalu menarik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang penyakit dalam. Iya. Bersama betul. dokter Sukma ya. Iya. Nah, yang menarik itu adalah di masyarakat itu ada orang-orang yang bertanya, dok kenapa dok tenggorokan saya kok membesar? Nah, ini orang-orang bilangnya gondokan. Terus apalagi dok? Kayaknya banyak persepsi masyarakat. Itu sebenarnya apa sih dok? Itu yang disebut gondokan itu dok? Ya, baik. Terima kasih ya Dokter Adit gitu. Salam kenal. Terima kasih saya sudah diundang di sini. Jadi betul dokter. Jadi banyak sekali pasien-pasien kita itu atau masyarakat yang datang gitu ya, datang berobat gitu, terutama ke penyakit dalam gitu ya, untuk tahu dok ini saya ada benjolan nih gitu ya. Benjolannya itu di leher saya. Ini kira-kira dok apakah ini bahaya atau tidak gitu. Nah, banyak sekali orang-orang yang banyak tidak begitu memahami gitu ya, apakah ini yang disebut dengan gondok ataukah yang disebut dengan kelenjar getah bening. Biasanya gitu dok. Jadi kadang agak rancu gitu ya, apakah ini gondokan ataukah ini kelenjar getah bening gitu. Tapi itu sama-sama kelenjar ya dok? Betul, itu sama-sama kelenjar yang ada di leher kita gitu ya. Tapi letaknya sangat-sangat berbeda dokter gitu ya. Jadi kalau kelenjar getah bening itu biasanya ada terutama nih di belakang telinga kita dan di sekitar leher, tapi yang agak bagian belakang gitu. Sedangkan kalau yang tiroid atau gondok ya, jadi kalau bahasa medisnya itu adalah tiroid, bahasa kita umum itu adalah gondok. Jadi gondok itu persis kalau laki-laki itu kan ada jakun ya dok ya. Nah, kanan kirinya itu lengket lah di situ yang disebut dengan kelenjar gondok begitu. Nah, kalau kita suruh menelan gitu, dia akan bergerak gitu ya. Jadi khasnya begitu. Kalau kita dari belakang gitu ya, kita sebagai pemeriksa baik itu dokter atau tenaga medis yang lain, kita akan menempelkan itu di sekitar jakun atau pada laki-laki gitu ya, dan pada wanita ya di sekitar yang di tengah-tengah gini, lalu kanan kirinya kita pegang, lalu minta pasien untuk menelan. Kalau dia mengikuti pasien itu saat menelan, maka itu yang disebut dengan kelenjar gondok gitu. Nah, tadi dokter Adit bertanya gitu ya, kalau ada pembengkakan ini bagaimana gitu, apakah ini disebut gondok ya? Saya jawab betul ya. Jadi kelenjar gondok yang membengkak ini bisa kita persepsikan sebagai apakah dia suatu kelebihan daripada hormon gondok yang kita biasa kenal sebagai yodium, ataukah dia kekurangan daripada hormon yodium tadi gitu. Tapi jadi bisa kelebihan, bisa itu bikin gondok dok? Gondok juga gitu. Jadi kelebihan bikin membesar, betul. Kekurangan lebih juga, ya bisa juga membesar gitu. Tapi ada istilahnya apakah dia beracun atau tidak. Tapi kalau dia beracun itu hormonnya berlebihan. Kalau tidak berarti hormonnya normal-normal saja begitu ya. Jadi ada yang di istilahnya di masyarakat umum itu kita sebut sebagai gondok beracun gitu ya. Tapi kadang ada juga bahwa gondok beracun ini hormonnya saja yang naik, tapi kelenjarnya tidak membesar. Itu ada gitu ya, yang biasanya kita sebut sebagai penyakit Grave atau Grave disease ya gitu ya. Nah, penyakit gondokan ini dok, setahu saya juga kan tadi juga searching ya dok. Di beberapa jurnal itu mengatakan katanya wanita itu lebih sering ya dok, betul, terkena penyakit
ini khususnya Graves disease tadi ya? Iya. Nah ini penyebabnya apa sih dok? Ya, betul. Terima kasih ya dokter. Jadi Graves disease ini adalah suatu penyakit autoimun gitu ya. Jadi penyakit yang sebenarnya kalau kita lihat lagi penyebabnya apa itu sebenarnya unknown atau tidak diketahui gitu ya. Dan 80-90% itu wanita dan usianya biasanya 20 sampai 30 tahun. Karena dia tidak diketahui tadi gitu ya dok, makanya disebut autoimun gitu. Nah, kenapa jadi ini bisa menyebabkan suatu peningkatan hormon tiroid atau gondok? Ini karena autoantibody atau ada antibody di dalam darah yang kerjanya mirip sekali dengan hormon yang dia menstimulasi atau menghasilkan tiroid tadi dokter gitu. Jadi dia perannya itu mirip sekali, yang antibody ini perannya mirip sekali dengan yang namanya TSH tadi, yang dia dapat meningkatkan hormon gondok ini meningkat gitu ya. Tapi apakah penyebabnya apa dok? Itu sebenarnya tidak diketahui dan memang betul dok, itu paling sering dia menyerang wanita gitu ya, usia muda. Gitu. Jadi ini ibu-ibu cukup ya kita harus waspada. Berarti kalau wanita itu bisa berpotensi, paling tidak dok untuk screeningnya dok. Yang baik itu seperti apa dok? Betul. Biar kita kapan, oh ini kita harus periksa ke dokter. Nah itu seperti apa dok? Betul. Jadi kalau yang kita sebut dengan pembengkakan atau pembesaran kelenjar gondok disertai dengan yang plusnya ada racun gitu ya. Racun ini akibat kelebihan daripada hormon gondok ini, maka dia memiliki satu bukan kekasan ya, atau gejala-gejala yang bisa kita kenali dini gitu ya dok ya. Karena sebelum kita mohon izin sebelum saya membahas tentang penyebab gejala-gejalanya, kita kenali dulu ya. Jadi kelenjar gondok ini dia fungsinya untuk metabolisme tubuh gitu ya. Jadi mengatur panas tubuh, mengatur salah satunya detak jantung kita gitu ya. Juga mengatur istilahnya emosi begitu. Jadi ketika hormon ini semakin naik gitu, maka metabolisme tubuh kita juga akan naik gitu. Jadi bisa kita kenali dok. Contohnya kayak berdebar-debar gitu ya. Makanya pasien kita yang punya kelainan ini, kelenjar ini biasanya gemeteran ya dok ya. Betul sekali. Terus kadang tekanan nadinya meningkat. Betul dok. Jadi kadang pasien tuh datang dengan nadinya di atas 120 gitu ya. Ada yang pasien saya 140. Saya bilang, ibu nggak capek? Saya bilang gitu ya. Oh capek banget dok. Saya jalan aja seperti orang lari. Dia bilang gitu. Jadi kayak ngos-ngosan gitu. Terus dia gampang ini dok, gampang panas. Ini kan kita ruangannya dingin gitu ya. Dia selalu berkeringat. Ya? Iya betul sekali. Karena itu salah satu metabolisme tubuh ya yang naik sekali. Gampang berkeringat, mudah lelah, berdebar-debar. Kalau wanita, tanya saja apakah dia mood swing. Apa itu dok? Jadi moodnya itu kadang berubah-ubah dokter. Jadi moodnya berubah-ubah. Mood swing. Iya, jadi kadang kalau pasien datang gitu ya dengan suami gitu ya, suami istri, saya tanya bapaknya, Pak, ibunya sering marah-marah nggak di rumah? Iya dok. Iya. Gitu. Harus hati-hati nih ibu-ibu nih kalau yang sering marah nih. Bisa dicek nih kelenjar gondok ya dok. Iya betul ya. Canda aja ya bu ya. Nah dokter, kalau kita tadi sudah memahami nih, ternyata penyebabnya itu bisa karena kelebihan, karena hormon juga bisa ya dok. Selain tadi yodium. Betul. Nah sekarang kalau untuk tata laksananya dok, kalau yang kelebihan sama yang kekurangan tadi, itu sama nggak dok? Yang jelas berbeda ya dok ya. Oh beda. Jadi, beda sekali. Jadi kalau yang dia kelebihan, namanya juga kelebihan hormon gitu ya, kita harus membatasi iodium gitu ya, membatasi garam gitu. Sedangkan kalau yang dia kurang gitu, kurang iodium atau kurang daripada hormon gondoknya, maka ya kita menambah iodium. Itu salah satu saja gitu. Tapi kalau pada kondisi-kondisi misalkan pasien ini memang perlu terapi begitu ya dok, pada kasus-kasus yang gondok beracun, maka obat tetap harus masuk begitu. Salah satunya yang sering kita berikan ke pasien itu adalah obat anti tiroid yang mengontrol supaya hormon itu tidak terlalu tinggi atau berlebihan. Jadi lebih amannya memang kalau memang kita mengeluh tadi ya diperiksakan dulu ya dok. Betul. Kemudian setelah diperiksa lalu kan biasanya kita periksa penunjang dulu ya. Betul. Kita cek hormonnya. Betul. Kemudian baru ditata laksana ya sahabat Lotan. Betul. Nah
Baik dok, kira-kira nih dok, ada pesan nggak nih dok, bagaimana pencegahannya nih dok untuk ibu-ibu? Tapi ini bapak-bapak jangan santai ya. Ini ternyata bapak-bapak itu juga berpotensi juga tetap, walaupun tadi memang beberapa jurnal kebanyakan wanita, tapi bapak-bapak juga berpotensi juga tetap. Nah, ini kira-kira kita bicara pencegahannya nih dok, gimana nih dok pencegahannya dok? Jadi kalau yang pencegahan ini pada dasarnya kalau dia memang suatu grave disease tadi ya, atau penyakit grave ini memang dia sifatnya autoimun ya dok ya. Jadi karena tidak diketahui, jadi ya kita agak sulit ya untuk ngomong soal bagaimana dok cara mencegah gitu. Cuman yang pasti yang bisa kita hindari ini kan contoh seperti makanan gitu ya dok. Jadi makanan-makanan yang mungkin tinggi kafein dokter. Contoh seperti kopi gitu ya, coklat gitu, atau makanan-makanan atau minuman yang berperisa, berkaleng gitu, dan juga yang tinggi seperti ini dok, apa namanya? Yang tinggi yodium gitu ya, yang seafood gitu, ikan gitu, ataupun terlalu tinggi garam, begitu dokter. Baik dokter, sangat menarik sekali nih. Ini kita bicara masalah kelenjar gondok loh. Jadi kelenjar gondok itu bahasa awam kita ya. Kalau bahasa medisnya kita biasanya bilangnya grave disease ya dok. Ada yang apa namanya gondok beracun, ada juga yang tidak. Karena kekurangan yodium tadi ya dok. Kemudian tadi gejalanya diingat nih ibu-ibu, sering gemeteran, kemudian tekanan nadinya meningkat ya dok. Kemudian sering berkeringat. Dan tadi yang menarik tadi apa dok namanya? Mood swing. Nah ini nih menarik. Terima kasih kepada seluruh sahabat Sultan yang sudah setia menonton Sultan Podcast ini. Semoga dengan adanya program ini dapat membantu sahabat Sultan untuk lebih waspada terhadap penyakit gondok tadi. Saya Dr. Muhammad Rizky Triaditya. Sampai bertemu kembali di program selanjutnya hanya di Sultan Podcast. Solusi layanan kesehatan terdepan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.